Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan, pertolongan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguasa sejagat semesta. Ya, mudah-mudahan kita semua hingga hari ini, hingga saat ini, dan kedepannya kita selalu terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan sekalian, mungkin kawan-kawan masih ingat tentang nama Andi Arief ya. Andi Arief saat ini adalah yang dulu sempat membocorkan tentang bahwa dugaan Pak Jokowi menjegal Anies Baswedan dengan soal KPK ya, untuk KPK memeriksa Anies soal kasus EKTP, walaupun kasus itu sebetulnya tidak ada alasan untuk diusut karena memang tidak ada yang salah, tidak ada yang dirugikan, malah menguntungkan negara. Nah itu menjadi heboh sejak tahun kemarin, kalau tidak salah bulan Juli apa tahun lalu. Luar biasa hebohnya. Dan kali ini bicara tegas, sangat keras mengkritik Pak Jokowi. Kali ini kita ambilkan hal ini beritanya dari Keuangan News ya, portal Keuangan News. Beliau sangat keras mengkritik Pak Jokowi, masih juga terkait dengan soal posisi beliau sebagai presiden dalam kaitan masalah pemilu 2024 yang akan datang, yang dianggap tidak netral. Dia memihak kepada salah satu calon yang oleh kita dalam konteks dia sebagai anggota partai misalnya, atau petugas partai yang dalam istilah Ibu Mega dari PDIP. Menurut kita, kalau dia tidak menggunakan lembaga kepresidenan, kemudian dia atau fasilitas pemerintah, mungkin wajar saja dia harus dukung calon yang dari partainya, berasal dari partainya, yang juga disiapkan oleh partainya, dan itu tentu dituntut oleh partainya. Tetapi kalau dia terlalu vulgar untuk menggunakan jabatan presidennya ya, dan kepala negaranya, kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahannya, tentunya itu akan mendapatkan banyak sorotan. Yang tadi kita sudah juga menyampaikan suatu pandangan ya dari Dr. Hendra Satrio tentang posisi Pak Jokowi yang memimpin partai-partai untuk pertemuan di Istana Negara. Dalam kaitan masalah Istana Negara itu lebih menitik beratkan pada Istana Negara, menggunakan Istana Negara sebagai simbol pemilik rakyat ya, simbol untuk keseluruhan gitu ya, rakyat Indonesia gitu. Sehingga penggunaan itu dianggap tidak etis. Nah, kalau Pak Andi Arief ini terkait dengan diduga bahwa Jokowi tidak fair, tidak jujur, tidak netral di dalam pemilu yang akan datang, sementara beliau adalah penyelenggara pemilu dalam pengertian walaupun penyelenggara ada di KPU, tetapi dia pemerintah yang mengatur itu, termasuk keamanannya, mengkoordinasikan keamanan dan sebagainya dalam hal pelaksanaan pemilu itu. Sehingga kalau dia tidak netral, dia memihak, tentu akan menggunakan berbagai macam fasilitas negara untuk mendukung kemenangan dari orang yang disiapkannya. Kalau itu yang terjadi, tentunya demokrasi kita penuh dengan bopeng, dan saya kira sudah presiden tidak netral, tidak independen, dan kalau memihak bisa dianggap berbahaya bagi kelangsungan demokrasi atau pemilu itu sendiri. Karena asas pemilu itu kan jujur dan adil, itu prinsipnya. Jujur dan adil ya, prinsip keadilan dan prinsip kejujuran harus diterapkan. Oleh karena itu kalau presiden berpihak, maka dianggap prinsip kejujuran dan keadilan menodai prinsip keadilan dan keadilan, dan dianggap juga mencederai konstitusi. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, terlepas dari itu, coba kita bacakan apa pandangan Andi Arief terkait dengan ini. Andi Arief saat ini adalah Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapili ya, Partai DPP, Partai Demokrat. Partai Demokrat menuding Presiden Joko Widodo tidak netral pada Pilpres mendatang.
kepala negara disebut-sebut condong berdiri di kubu tertentu. Itu terbukti dari pernyataan Jokowi yang beberapa kali mempromosikan Ganjar Pranowo, bahkan pada deklarasi pencapresan Ganjar yang dilakukan PDI Perjuangan. Jokowi turut hadir pada kesempatan tersebut. Kader Demokrat Andi Arief sekaligus sebagai ketua Bapilu Partai Demokrat mengatakan, sebagai seorang negarawanan, Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral, sebab jika dia berpihak pada suatu pasangan calon, konsekuensinya tidak main-main. Dia bakal dikejar dan ditagih masyarakat ketika jagoannya keok atau kalah di pemilu mendatang. Bapak tahu nggak kenapa harus netral? Kalau jagoan Bapak kalah, Bapak akan dikejar rakyat sampai ke lubang semut, kata Andi Arief menegaskan. Tak hanya dikejar masyarakat ketika jagoannya keok, Jokowi juga tetap dikejar jika jagoannya beruntung dan menang pada perhelatan Pilpres nanti. Kalau Bapak menang, tetap akan dikejar rakyat nantinya. Itu jika menang atau kalah. Tapi apabila Pilpres tak berjalan mulus, maka sebagai orang nomor satu di Republik ini tidak dipercayai lagi untuk menjadi mediasi perantara yang mengaturnya. Kalau terjadi konflik, Bapak tak dipercaya sebagai penengah. Bapak ingat Pak Harto juga tokoh publik dan politik, tandasnya. Demikianlah sekalian penjelasan singkat dari Andi Arief ini, tapi tegas dan padat menurut saya. Dia mengingatkan Presiden Jokowi supaya jangan memihak, tapi harus menunjukkan dia sebagai seorang presiden dan diharapkan menjadi negarawanan itu netral dalam pemilu. Karena jika tidak, apabila yang di-endorse itu kalah, dilawan oleh rakyat dan kalah, maka kata Andi Arief, Pak Jokowi dan kroni-kroninya akan dikejar sampai ke lubang semut. Nah, itu satu. Sekalipun menang, misalnya orang yang presiden yang diharus sekalipun menang, bukan berarti bahwa rakyat tidak akan mengejarnya. Karena Jokowi pada saat itu tidak lagi berkuasa dan rakyat akan menuntut dan menggali seluruh mungkin dicari-cari kesalahan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat semasa dia menjadi presiden. Nah, dia mengingatkan contoh seperti Pak Harto. Pak Harto itu 32 tahun berkuasa. Dan ketika dia jatuh, dia diakhiri oleh kekuasaannya oleh rakyat, maka Pak Harto pun tidak nyaman mengakhiri masa jabatannya. Oleh karena itu Andi Arief mengingatkan Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus netral. Kalau pemilu itu berjalan misalnya sukses, tetap juga akan dikejar. Taruhlah misalnya, tadi saya katakan, taruhlah misalnya jagoannya menang, apalagi kalah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau pemilu itu juga karena tidak didesain dengan baik untuk pelaksanaan, karena ada yang sudah dianggap sudah presidennya sudah tidak netral dan berpihak, kemudian terjadi kekacauan misalnya, maka Pak Jokowi lagi-lagi tidak dipercaya lagi sebagai mediasi untuk menyelesaikannya. Mediasi untuk penyelesaiannya karena dianggap sudah tidak netral. Nah, itu Andi Arief mengingatkan bahaya Pak Jokowi. Kenapa sampai membuat pernyataan bahwa kenapa harus netral? Itu karena alasan-alasan tadi. Selain sebagai tentunya kalau dia tidak netral sebagai kepala negara, tentunya Pak Jokowi tidak lagi sebagai negarawanan, apalagi berupaya untuk menjegal calon-calon yang lain. Mudah-mudahan opini yang berkembang selama ini mulai dari tahun kemarin sampai hari-hari ini tentang bagaimana Pak Jokowi sampai kemarin Pak Jokowi tidak menginginkan adanya calon, Anies Rashid Baswedan tidak boleh calon dan lain sebagainya, itu sangat luas menyebar, ya, dan ada upaya-upaya untuk menggagalkannya, misalnya dengan PK Muldoko yang hari ini belum diputus, kemudian ada upaya-upaya dari KPK menggunakan hukum KPK untuk menjegalnya, mencari-cari kesalahannya, terutama di Formula E. Dan kemudian belakangan terbongkar dengan misalnya direktur penyidikan dan apa-apa itu bicara tidak langsung tapi bicara apa maknanya, dan hal itu bukan sesuatu yang rahasia lagi, tapi itu bukan rahasia umum lagi, tetapi sudah terlalu terang benderang.
Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita tahu bahwa usaha-usaha itu masih tetap dilakukan, misalnya dengan mengutus Erlangga untuk merayu AHY supaya berkoalisi dengan Golkar, meninggalkan kemudian tapi Demokrat tetap tegas bahwa mereka tetap bersama dengan partai koalisi perubahan. Yang terakhir adalah Caimin, ya, ketua umum PKB diutus ke SBY dan AHY untuk bagaimana supaya mereka bersama-sama berkoalisi, tetapi tetap juga ditolak oleh AHY dan SBY, dan mereka tetap berada dalam barisan koalisi perubahan. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan. Nah, kemudian kemarin yang tadi kita sudah ini ya bahas soal itu, ya, ada pertemuan, dan itu pertemuan politisi itu wajar. Nah, itu perlu dalam politik, dan para pemimpin itu perlu berkomunikasi, ya. Misal Pak Luhut dengan Pak Luhut adalah kalau saya tidak salah ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. Kemudian ada Pak Surya Paloh juga, mereka sering makan siang bertemu, dan saya kira Pak Luhut adalah seorang politisi, seorang jenderal yang sangat matang dalam hal soal politik ini, komunikasi politik yang dibangun, dan selama ini kita lihat langkah-langkahnya. Terlepas dari mungkin banyak orang juga tidak sependapat dengan langkah Pak Luhut begitu dominan misalnya dalam pemerintahan Jokowi, itu soal lain. Tetapi soal bahwa dia membangun komunikasi dengan rekan-rekan yang dianggap berkawan, tetapi politisi, tetapi dia menghormati pandangan dan pilihan rekan-rekan yang lain, ya, misalnya kepada dengan Surya Paloh kemarin dan berulang-ulang. Bahkan juga mungkin itu juga beliau membawa pesan tertentu, atau pikiran beliau itu merupakan penjauhan dari keinginan Pak Jokowi, karena Pak Luhut adalah orang yang termasuk sangat dipercaya oleh Pak Jokowi hari-hari ini atau selama ini. Nah, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi itu yang kita lihat dari fenomena permukaan. Dan saya kira kembali ke soal Andi Arief tadi, bahwa memang kita juga menyarankan Pak Jokowi jangan terlalu percaya diri, karena kekuasaan kita manusia ini banyak batasnya, jangan kita mengandalkan tentara, mengandalkan polisi, mengandalkan siapa, uang dan sebagainya. Tidak juga. Buktinya dulu Bapak sendiri kan, Bapak dari gubernur 1 tahun atau dari Solo melawan incumbent. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, mana ada bisa Anda terpilih. Walaupun memang ada usaha ikhtiar dari bawah dengan berbagai macam model yang ditampilkan ke masyarakat kan. Ikhtiar misalnya masuk gorong-gorong dan lain sebagainya, itu kan model-model pencitraan kepada rakyat DKI. Dan selanjutnya kemudian ke presiden. Kalau bukan kuasa Tuhan, mana Anda bisa terpilih. Walaupun mungkin banyak hal yang akan disoal, ya, dipersoalkan dalam proses-proses itu, tetapi sudahlah, itu kenyataan bahwa Anda terpilih. Dan kalau bukan kuasa Tuhan, mana mungkin. Walaupun tim tetap juga bekerja sebagai ikhtiar untuk mengejawantahkan kehendak Tuhan itu. Nah, akan halnya demikian, dan menghadapi incumbent presiden waktu itu bukan satu partai dengan Anda, Pak SBY gitu, ya, Pak Demokrat, tapi Anda terpilih. Nah, akan halnya seperti itu. Jangan menganggap bahwa Anda berkuasa, masih kekuasaan kepresidenan itu masih pada sini, kemudian tidak netral, dan kemudian mencoba mengendorse calon tertentu dari partai Anda, itu kemudian secara jelas dan berpihak secara vulgar tentunya, sehingga tidak netral lagi di dalam pemilihan umum gitu, ya. Nah, terus siapa yang jamin bahwa Anda akan menang? Itu yang mungkin poinnya akan kita dapat dari Andi Arief itu. Tidak ada jaminan. Kalau Tuhan berkuasa memenangkan orang lain, misalnya menangkan Prabowo atau Anies, gimana? Perjalanan masih panjang. Dan ingat bahwa ini masa akhir jabatan ini juga sudah mau berakhir. Tentunya dalam politik kita, dalam politik kita banyak pejabat, banyak ini yang mungkin selama ini bekerja, yang ingin masih juga berada dalam lingkaran, tentunya saling ini. Coba bayangkan Sandiaga Uno, sudah lama juga ikut Prabowo, tapi keluar ini kemudian masuk lagi, kemudian sama-sama capres dan cawapres di masa lalu dengan Prabowo. Di akhir ini karena demi kekuasaan dia tinggalkan Prabowo dan pindah ke P3 yang sampai hari ini juga belum jelas, dengan harapan bahwa dia akan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, tapi belum jelas sampai sekarang. Artinya bahwa bisa saja dari kabinet yang ada sekarang ini
para pejabatnya, tentara, polisi, pensiunan maupun masih aktif dan sebagainya, saya yakin bahwa mereka akan mencari jalan-jalan tertentu, dan mungkin dalam banyak hal juga mereka tidak sependapat dengan apa yang dilakukan selama ini. Misalnya soal kereta cepat yang merugikan uang negara dan lain sebagainya, soal buruh dari luar, ya, tenaga kerja dari luar yang berlimpah di investasi China, kemudian apalah, banyak sekali yang mungkin banyak juga yang tidak sependapat. Jadi Bapak, peringatan Andi Arief ini penting dalam konteks ini, dalam rangka untuk kewibawaan, dan orang bisa menganggap Pak Jokowi mengakhiri masa jabatan dengan adil, jujur, tidak memihak, dan soft landing. Tentunya itu yang Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.